Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Halo guys, Ari di sini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Nah, pada sistem pendukung keputusan itu terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode tabel keputusan dan juga pohon keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan itu ialah sistem informasi berbasis komputer yang dimana dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi misalnya ada suatu masalah, nah dimana kita harus melihat dulu faktor-faktornya, penyebab, dan dampak yang akan terjadi ketika kita akan mengambil keputusan tersebut. Nah, tentunya untuk mengambil keputusan seperti itu, kita memerlukan hal-hal yang membuat kita bisa mengambil keputusan yang paling terbaik dari semua atau segala kemungkinan keputusan yang ada. Nah, oleh karena itu, maka tujuan sistem pendukung keputusan itu seperti membantu menyelesaikan masalah, lalu mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah, dan juga meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, bukan hanya efisiensinya. Oke, saya lanjut ke dua metode tadi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ialah tabel keputusan. Nah, di mana itu ialah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Nah, algoritma ini berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali, sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode, dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Nah, pada tabel keputusan terdapat 4 struktur, yang dimana yang pertama ialah condition step, kedua condition entry, yang ketiga action step, yang keempat yaitu action entry. Jadi, condition step itu bagian yang berisi kondisi yang akan diseleksi, sedangkan condition entry yaitu bagian yang berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi pada condition step, yaitu jika terpenuhi maka diberi simbol Y dan tidak terpenuhi akan diberi simbol N. Nah, jadi setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu kejadian terpenuhi dan juga kejadian yang tidak terpenuhi, yang dimana jika terpenuhi tadi simbol Y dan jika tidak terpenuhi maka simbol N. Lalu yang ketiga ialah action step. Nah, dimana action step ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Nah, yang keempat ialah action entry, yang dimana action entry ini digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Nah, ini dia contoh atau gambar dari struktur tabel keputusan. Nah, itu dia. Implementasi metode tabel keputusan pada sistem pendukung keputusan dapat kita temukan di beberapa sistem informasi. Nah, dua diantaranya ialah sistem pendukung keputusan penentuan kategori mahasiswa yang bermasalah. Nah, yang dimana itu kondisi-kondisi yang bisa terjadi ialah misalnya seperti apakah masalah yang pernah dibuat merugikan pihak kampus atau mungkin kondisi-kondisi yang lainnya yang bisa mendukung atau mengkategorikan seorang mahasiswa menjadi mahasiswa yang bermasalah. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk proses pemesanan. Nah, untuk proses pemesanan di mana di sini ada keterangan potongan akan diberikan apabila pesanan barang melebihi atau sama dengan minimal pesanan. Nah, batas minimal pesanan untuk mendapat potongan. Potongan ini hanya berlaku bagi dealer. Nah, itu potongan ini hanya berlaku bagi dealer. Bila unit barang persediaan ini di gudang mencukupi, maka pesanan akan dikirim semuanya. Tetapi apabila unit barang persediaan tidak mencukupi, maka yang dikirim adalah unit barang yang ada. Dan kemudian dibuatkan catatan mengenai kekurangannya atau back order. Nah, jadi maksudnya itu ialah potongan ini hanya akan diberikan ketika pesanan itu melebihi dari jumlah minimum pesanan. Ketika pesanannya kurang dari jumlah minimal atau minimum pemesanan, maka ia tidak akan mendapatkan pemotongan. Nah, tetapi ada kondisi lain, yaitu potongan ini hanya berlaku bagi pemesan yang berupa dealer. Nah, dimana
Selanjutnya ialah bila unit barang persediaan di gudang itu mencukupi, maka pesanan akan dikirim semuanya ke pemesan tersebut. Namun apabila persediaan di gudang kurang mencukupi atau tidak mencukupi, maka akan tetap dikirim unit barang yang ada, namun akan dibuat catatan untuk kekurangannya. Nah, gitu. Jadi, maksudnya itu back order. Misal, saya sebagai dealer memesan barang A, B, C, tetapi di gudang untuk penjualnya sana hanya ada barang A, B. Nah, maka dia akan membuat catatan back order, yaitu berupa barang C, barang yang kurang tadi. Oke, selanjutnya ialah kita akan membuat kondisi dari pernyataan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini terdapat 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama ialah apakah unit pesanan atau unit yang dipesan itu melebihi unit dari minimal pesanan untuk pemotongan. Nah, lalu kondisi yang kedua yaitu apakah pemesannya dealer. Nah, lalu kondisi yang ketiga yaitu apakah unit persediaan mencukupi. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Nah, di mana N ini yaitu kejadian sama dengan 2 dalam rumusnya. Pangkat 3 itu ialah jumlah kondisi yang kita tentukan sebelumnya, di mana kita sudah menentukan 3 kondisi, yaitu apakah pesanan itu dan selanjutnya dan lain-lain. Nah, di mana jika kita mengikuti rumus ini, maka kejadian yang akan terjadi ialah 2/3 yaitu sama dengan 8. Langkah selanjutnya kita menentukan lagi tindakan yang akan dilakukan dari atau sesuai dengan pernyataan pertama yang kita dapatkan dan juga 3 kondisi yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, di mana kejadian yang pertama yaitu mendapatkan potongan, lalu kejadian yang kedua yaitu tidak mendapatkan potongan, kejadian ketiga kirim semua yang dipesan, kejadian keempat kirim barang yang ada, lalu kejadian kelima yaitu buat catatan kekurangannya atau back note untuk orderan atau pesanan yang kurang. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat tabel keputusannya. Akan saya perlihatkan bagaimana tabel keputusannya sesuai dengan 3 kondisi yang sudah kita tentukan tadi dan juga 5 kejadian yang akan terjadi sesuai dengan kondisi dan pernyataan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini dia tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 kondisi sebelah kiri. Nah, di sini terdapat 8 kejadian di sebelah kanannya. Kita bisa melihat kejadian yang pertama yaitu kejadian yang 3 kondisinya terpenuhi. Untuk kejadian yang kedua ada satu kondisi yang tidak terpenuhi yaitu kondisi yang ketiga. Untuk kejadian yang ketiga terdapat satu kondisi yang tidak terpenuhi, di mana kondisi itu ya kondisi yang kedua, apakah pemesannya dealer. Nah, untuk kejadian yang keempat ini hanya ada satu kondisi yang terpenuhi, yaitu kondisi yang dimana kondisi yang pertama. Nah, untuk kejadian kelima hanya ada satu kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu kondisi yang pertama. Nah, untuk kejadian yang keenam hanya ada satu kondisi yang terpenuhi. Kondisi itu ialah kondisi yang kedua. Nah, untuk kejadian yang ketujuh terdapat hanya satu kondisi yang terpenuhi, yaitu kondisi yang ketiga. Nah, untuk yang kejadian ke-8 justru ada 3-tiganya kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu kondisi 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ialah dengan begitu kita bisa mengisi untuk action entry-nya sesuai dengan kejadian-kejadian yang sudah tertera antara kondisi yang terpenuhi atau tidak terpenuhi untuk setiap kejadiannya berdasarkan kondisi yang ada. Nah, ini dia tabel dengan action entry yang telah terisi sesuai dengan kejadian dan kondisi yang ada. Nah, sini kita bisa lihat bahwa pada kejadian pertama di mana semua kondisi terpenuhi. Nah, di sini kita bisa melihat tanda X-nya ke tindakan yang pertama yaitu mendapat potongan. Lalu terdapat juga tindakan yang ketiga yaitu kirim semua yang dipesan. Nah, dengan itu maka kita bisa lihat apakah unit dipesan lebih dari unit minimum potongan. Nah, di mana untuk kejadian pertama itu terpenuhi. Berarti ada kemungkinan bahwa si pemesan akan mendapatkan pemotongan karena pesanan yang telah dipesan lebih dari unit minimum dari pemotongan. Untuk kondisi yang kedua terpenuhi juga, yang dimana pemesannya yaitu dealer.
Nah, berarti sudah fix bahwa pemesan ini akan menerima atau menerima pemotongan dari orang yang menjual. Nah, selanjutnya untuk tindakan yang selanjutnya itu ialah kirim semua yang dipesan. Kenapa? Karena kondisi yang ketiga yaitu apakah unit persediaan mencukupi, itu kondisinya terpenuhi. Oleh karena itu, pihak yang menjual akan mengirim semua pesanan karena persediaan di gudang si penjual ini mencukupi. Nah, untuk yang kejadian kedua, dua kondisi tersebut memenuhi sehingga si pembeli ini mendapat potongan sesuai dengan kondisi yang telah terpenuhi tersebut. Namun, kita bisa lihat bahwa kondisi yang ketiga justru tidak terpenuhi, yaitu apakah unit persediaan mencukupi. Nah, oleh karena itu, untuk action entry-nya, tanda silangnya justru ke kirim yang ada saja dan juga buat catatan yang kekurangannya. Nah, di mana kirim yang ada saja ini karena unit persediaan pada gudang si penjual tidak mencukupi sehingga barang yang dikirim hanya barang yang tersedia di gudang saja. Lalu akan dibuat catatan kekurangannya atau back ordernya. Nah, kita lanjut ke kejadian ketiganya, yang dimana terdapat dua juga kondisi yang terpenuhi. Namun kondisi yang tidak terpenuhi itu ialah kondisi yang kedua, yaitu apakah pemesannya dealer. Nah, kita bisa lihat bahwa di tabel ini tanda silang untuk entry-nya atau entry action yang terisi pada kejadian ketiga itu ialah tindakan tidak mendapat potongan dan juga tindakan kirim semua yang dipesan. Nah, mengapa dua tindakan ini yang terjadi? Kita bisa lihat dari kejadian sesuai kondisinya. Nah, di mana apakah pemesannya dealer dan itu ialah kondisi yang tidak terpenuhi pada kejadian ketiga. Sehingga sangat-sangat dipastikan bahwa si pembeli tidak akan mendapatkan pemotongan walaupun dia memesan lebih dari jumlah unit minimum pemotongan. Nah, lalu kirim semua yang dipesan maksudnya. Lalu tindakan selanjutnya ialah kirim semua yang dipesan dikarenakan persediaan barang masih mencukupi di gudang si penjual. Nah, untuk kejadian keempat hingga ke-8 seperti itu juga untuk penentuan tindakan-tindakan yang terjadi sesuai dengan kejadian berdasarkan kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa tindakan yang terjadi pada kejadian 5 sama dengan tindakan yang terjadi pada kejadian 7, sehingga sama juga untuk lalu juga tindakan pada kejadian 6 sama juga dengan tindakan di kejadian 8. Nah, kita bisa maka tabel yang akan terbentuk seperti ini. Nah, kita lihat tabel ini di mana untuk penentuan kondisi apakah terpenuhi atau tidak terpenuhinya pada kejadian 5 dan 7 dan kejadian 5 dan kejadian 6 dan 8, di mana untuk kondisi apakah pemesannya dealer itu tidak ada untuk apakah dia akan terpenuhi kondisinya dan atau tidak terpenuhi. Mengapa? Dikarenakan kita bisa melihat bahwa di bagian atas terdapat kondisi yang tidak terpenuhi atau kondisi yang pertama itu tidak terpenuhi, yaitu kondisi yang pemesanannya itu atau unit pemesanannya itu kurang dari jumlah unit pemotongan. Nah, sehingga untuk apakah pemesannya itu dealer atau tidak, itu berarti tidak terpengaruh pada keputusan yang akan diambil. Karena aturan pada awalnya, jika dua kondisi ini tidak terpenuhi salah satunya, atau justru dua-duanya tidak terpenuhi, maka sudah dipastikan pemesan itu tidak akan menerima potongan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu pohon keputusan. Nah, pohon keputusan itu ialah model yang digunakan untuk persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah kepada solusi. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Skema dan struktur pohon keputusan adalah salah satu pemodelan dari struktur menurut graf. Nah, lalu tujuan pohon keputusan itu ialah mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor
faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Lalu yang kedua ialah menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, ada 3 manfaat digunakannya pohon keputusan. Yang pertama ialah membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Lalu yang kedua ialah mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga ialah memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Lalu ada beberapa kelebihan dari penggunaan pohon keputusan, misalnya seperti daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simple dan spesifik. Jadi mungkin sesuatu yang lebih luas awalnya, lalu untuk mencari solusi-solusi tersebut akan dicari semakin sempit cakupan areanya gitu. Nah, selanjutnya itu eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi yang pertama, itu dia untuk mencari solusinya, dia pertama-tama mencari secara keseluruhan dulu. Nah, misalnya pada sistem informasi atau sistem pendukung keputusan untuk penerimaan pegawai, itu kan dia cari keseluruhan dulu. Nah, misalnya dia harus berpendidikan S1 atau mungkin selebihnya. Nah, itu dia secara umum. Namun dilihat lagi untuk secara sempitnya lagi, lebih sempit lagi atau lebih terkhusus, dia S1 untuk bisa diterima dia harus punya IP berapa. Nah, setelah IP mungkin dia bercabang lagi, misalnya dia mempunyai pendidikan di bidang apa gitu, dan seterusnya hingga mendapatkan solusi yang paling terbaik dengan menggunakan faktor-faktor yang mungkin lebih sempit lagi. Nah, yang ketiga ialah fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam mode yang sama. Namun, penggunaan pohon keputusan ini tentu memiliki kelemahan juga, misalnya seperti terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, maka menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kan dia dari awal pengambilan keputusannya secara umum sangat luas. Nah, tapi dia mencari solusinya itu akan berakhir dengan cakupan faktor pendukung yang sangat sempit. Nah, untuk dari cakupan faktor pendukung yang dari sangat luas, hingga menjadi cakupan faktor pendukung yang sangat sempit atau secara terkhusus untuk mendapatkan solusi terbaik, pastinya melalui pengambilan keputusan yang cukup lama. Nah, tentunya dalam hal sistem informasi bisa dikatakan akan mempengaruhi persoalan memori dari penyimpanan datanya. Lalu yang kedua ialah pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Nah, lalu yang ketiga ya kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat ialah hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Tentunya ya pintar-pintar kita juga sesuai logika bagaimana setiap tingkatan pada setiap keputusan akan memiliki banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu keputusan tersebut harus berjalan semestinya. Nah, lalu ini dia model-model atau bentuk graf atau bentuk-bentuk yang menyusun suatu graf yang utuh pada
pohon keputusan. Nah, di sini dia yang kotak itu ialah suatu decision atau keputusan, yang bulat ialah atau lingkaran ialah change atau kemungkinan, yang ketiga ialah garis lurus, nah itu ya garis penghubung. Nah, yang keempat ialah ada bentuk kotak dan garis lurus alternatif keputusan, yang kelima lingkaran dengan garis lurus alternatif kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini kita lihat model dasar dari pohon keputusan. Nah, sesuai tadi bentuk dasar dari pembentuk graf secara utuh. Nah, ini dia. Di sini yang pertama ialah keputusan yang akan diambil. Akan tetapi pada keputusan itu terdapat 3 kemungkinan atau change. Nah, di mana setiap change itu terdapat lagi 3 keputusan yang bisa diambil. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, misalnya dia pengambilan keputusan antara investasi atau tidak investasi. Nah, di mana ketika dia melakukan investasi, ada kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan yang akan terjadi itu ialah misalnya seperti dia sukses ataupun gagal. Ketika dia sukses, maka keputusan atau kejadian yang akan terjadi ialah dia akan keuntungan besar. Namun kebalikannya, ketika kemungkinan yang terjadi itu malah gagal, justru kejadian atau keputusan yang terjadi yaitu dia mengalami kerugian. Namun ketika dia tidak berinvestasi, tidak akan ada namanya kemungkinan apakah dia sukses ataupun gagal, tetapi langsung menuju ke keputusan atau kejadian yang akan terjadi, yaitu investasi dengan risiko kecil. Nah, selanjutnya ialah terdapat kriteria yang namanya expected monetary value. Nah, di mana EMV ini suatu kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif keputusan. Nah, seorang pembuat keputusan harus menganalisis, menghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif, dan memilih alternatif yang menghasilkan kriteria nilai moneter yang paling tinggi. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu masalahnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa pengambilan keputusan bisnis terdapat 3 keputusan yang bisa diambil, misalnya apakah dia mengambil organik, semi organik, dan juga non organik. Di mana setiap keputusan terdapat 3 kemungkinan yang ada untuk hasil produksinya. Nah, misalnya keputusan organik diambil, kemungkinan yang akan terjadi yaitu hasil produksinya apakah tinggi, sedang, dan rendah, dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya contohnya untuk data hasil produksi. Nah, misalnya di organik ini terdapat hasil produksi tingginya itu sebanyak 10.000, sedangnya 6.500, rendahnya 1.000. Nah, semi organik 12.000, sedangnya 8.000, dan seterusnya. Lalu bisa lihat lagi bahwa ada data biaya dan peluang hasil produksi. Nah, di mana untuk organik ini biayanya 1.000. Nah, lalu peluang hasil produksinya tingginya itu untuk organik 0,4, sedangnya untuk 0,2, rendahnya 0,4. Nah, untuk yang lainnya sama kecuali untuk biayanya, di mana semi organik itu 1.200, sedangkan non organik itu 1.600. Nah, yang selanjutnya ya data tentang nilai maksimum dan minimum setiap baris, di mana untuk organik nilai produksinya itu tinggi 10.000, sedang 6.500, rendah 1.000, di mana nilai maksimalnya itu 10.000, nilai minimalnya itu 1.000. Nah, untuk semi organik 12.000, 8.000, 4.000. Nah, di mana nilai maksimal 12.000, nilai minimal 4.000. Untuk non organik tingginya itu 15.000, 12.000 untuk sedangnya, 8.000 untuk rendah. Nah, nilai maksimalnya 15.000, nilai minimalnya 8.000. Nah, selanjutnya kita menghitung EMV-nya atau expected monetary value. Nah, di mana EMV untuk organik itu terlihat. Nah, di mana 0,4 itu ialah peluang hasil produksi, sedangkan 10.000 itu ialah tinggi dari nilai produksinya. Dan di mana itu dikalikan lalu ditambah dengan yang untuk status sedang dan juga status rendah. Nah, untuk semi organik dan organik juga lakukan hal yang sama, dikalikan untuk setiap nilai tinggi pada peluang produksinya dan juga nilai produksinya, lalu ditambahkan dengan hasil yang rendah dan juga hasil yang sedang, dan seterusnya untuk non organik. Nah, setelah kita mendapatkan nilai expected monetary value-nya dari setiap keputusan yang diambil, maka dapat dihitung nilai keuntungannya, di mana nilai keuntungan dari setiap keputusan
didapat dari nilai IMV yang telah dihitung sebelumnya, dikurangi dengan biaya produksi dari setiap pilihan keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk keuntungan organik bisa mendapatkan 4.700. Nah, untuk semi organiknya kita bisa mendapatkan keuntungan 6.800. Nah, untuk non organik kita bisa mendapatkan keuntungan 10.000. Maka akhirnya kita bisa mengambil keputusan secara optimal. Nah, sesuai dengan contoh tadi, maka oleh karena itu kita bisa mengambil keputusan bahwa kita bisa mengambil bisnis non organik. Mengapa? Karena walaupun dengan biaya yang besar atau biaya yang lebih besar dari bisnis-bisnis lainnya, akan tetapi keuntungan yang didapatkan dari bisnis non organik akan lebih besar dari bisnis semi organik dan juga bisnis organik. Nah, itulah contoh atau penjelasan saya untuk dua metode dalam sistem mengambil keputusan. Semoga bermanfaat untuk membuat sistem pengambilan keputusan yang lain yang mungkin semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke? See you!